Teman-teman ada yang sama nggak? Di beranda teman-teman ada yang muncul kayak gini. Saya hampir seluruh media sosial saya muncul kata-kata yang serupa persis seperti ini. Semuanya diawali dengan enak ya jadi Gibran. Dalam batin saya ngomong kalau enak jadi Gibran ya udah 2029 nyapres aja kalau nggak nyawapres nanti. Biar tahu rasanya hidup seperti Mas Gibran. Biar tahu hidup dalam cacian, makian, hinaan, gunjingan. Biar tahu rasanya. Nyapres aja kalau nggak nyawapres nanti. Jangankan ente, mantan capres, mantan cawapres aja tunggal langgang lawan Mas Gibran ya. Mantan capres, mantan cawapres aja sampai sekarang traumanya belum hilang-hilang ya. Sebagai bukti apa? Ketika ada permasalahan di Indonesia, mereka ikut ngomel ya. Itu bukti kalau traumanya belum sembuh. Nyapres aja kalau nggak nyawapres nanti 2029 biar tahu rasanya enaknya jadi Gibran. Nyapres aja kalau nggak nyawapres nanti 2029 biar tahu rasanya diginiin sama Mas Gibran. Ngapain nyari jawaban? Kok ada aja akalnya dadakan bikin kayak gini Mas Gibran? Astagfirullahaladzim. Saya waktu nonton debat waktu itu nggak pernah berhenti ngakak terus saya ngeliat ekspresi dia. Udah stop dulu ketawanya, kita fokus ke edukasi ya. Mengenai pernyataan mereka enaknya jadi Gibran tadi udah ada jawabannya ya, sambil bercanda ya. Nah, selanjutnya mengenai rupiah melemah, IHSG anjlok, BBM naik, itu bukan tugas wakil presiden untuk menyelesaikan semua permasalahan itu. Karena kita tahu, bahkan mereka juga tahu, tapi kan pura-pura tidak tahu. Yang jelas begini, bahwa pemegang kekuasaan eksekutif utama itu bukan wakil presiden. Jadi jelas ya, bahwa wakil presiden tidak memiliki kekuasaan, bukan pemegang kekuasaan. Jelas sampai di sini. Lalu tugas wakil presiden apa? Tugas wakil presiden adalah membantu presiden dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh presiden kepada wakil presiden. Salah satunya mengontrol program-program yang menjadi program-program presiden. Nah, ketika Mas Gibran juga berkunjung kepada masyarakat, mendengarkan keluh kesah masyarakat, itu adalah tugas yang diamanahkan oleh presiden kepada wakil presiden. Jadi salah kalau kalian bilang Mas Gibran cuma diam aja, diam saja. Itu salah kaprah. Di sisi lain, daripada sekian banyak wakil presiden yang kita miliki, cuman Mas Gibran yang memiliki gebrakan tersendiri. Mas Gibran punya gebrakan lapor Mas Wapres. Ini perlu kita apresiasi sebagai wakil presiden. Selama ini kita nggak bisa kok untuk menyampaikan keluh kisah kita kepada wakil presiden, nggak bisa. Dan saat ini Mas Gibran malah membuka ruang dalam program lapor Mas Wapres. Lah ini seharusnya kan dikasih apresiasi dari kita rakyat Indonesia gitu loh. Tapi ya sudah, tetap saja buruk nama Mas Gibran di mata mereka. Mereka tidak mau melihat kebenaran fakta yang nyata. Bagaimana realita, mereka tutup mata. Lalu mengenai soal ekonomi kolaps, ada nggak buktinya? Ada nggak datanya gitu loh. Kemudian mengenai pengangguran naik, ada nggak? Datamu ada nggak? Apa cuman ngomong aja atau cuman ikut-ikutan aja orang ngomong gini ngikut gini? Ya, berdasarkan data BPS, angka pengangguran itu menurun. Walaupun tidak maksimal, angka pengangguran menurun sesuai data daripada BPS. Artinya ketika data BPS menyatakan turun walaupun itu sedikit, ketika kalian mengatakan angka pengangguran naik, itu udah salah kaprah, itu salah fatal. Nah, jadi jelas ya teman-teman ya. Di situ tadi ya kembali lagi bahwa wakil presiden itu tidak memiliki wewenang leluasa untuk menentukan sebuah kebijakan. Jadi mengenai permasalahan yang saat ini polemik terjadi saat ini, wakil presiden tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan itu semua. Jadi jangan apa-apa kok disalahin wakil presiden. Inilah salahnya. Mas Gibran itu kerja salah dicari salahnya. Diem aja dianggap plonga-plongo, nanti dikatain kayak mantan presiden sebelumnya. Ya digituin sama mereka tuh. Saya mau ngasih tahu sama kalian.
Dari sekian banyak wakil presiden kita selama ini, yang bekerja dan memiliki sebuah gebrakan peduli dengan rakyat itu cuman Mas Gibran. Cuman Mas Gibran yang mau bekerja, yang memiliki gebrakan, memiliki sebuah program, itu cuman Mas Gibran. Jadi di situ ya nilai edukasinya ya teman-teman ya. Mohon kita jangan mudah terbawa arus dan mengikuti apa yang mereka katakan ini. Coba cari tahu dulu kebenarannya seperti apa ya teman-teman semuanya ya. Searching dulu apakah benar Gibran diam saja. Cari tahu dulu, oke? Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI Merdeka. Assalamualaikum.